Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janah dengan NPM 5021039. Saya dari kelas 5B PGSD. Di sini saya akan membahas materi pada tema 3, subtema 3 tentang Ayo Cintai Lingkungan. Baiklah teman-teman, materi pertama yang akan kita bahas yaitu hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan saling ketergantungan antara berbagai macam makhluk hidup yang berbeda dalam satu habitat disebut dengan komunitas. Macam-macam komunitas meliputi sawah, padang rumput, hutan, pantai, dan danau. Sebagai contoh, pada komunitas sungai terdapat tanaman, air, fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, dan ikan besar. Dalam komunitas, makhluk hidup menjalin hubungan saling ketergantungan dengan sesama makhluk hidup. Namun, makhluk hidup tidak hanya menjalin hubungan dengan sesama makhluk hidup, tetapi juga dengan lingkungannya. Lingkungan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, lingkungan biotik, terdiri dari makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang kedua, lingkungan abiotik, terdiri dari benda-benda tak hidup seperti air, batu, dan tanah. Tempat berlangsungnya hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut dengan ekosistem. Ekosistem ini ada dua macam, yaitu yang pertama ekosistem alami, misalnya hutan, sungai, danau, dan laut. Yang kedua, ekosistem buatan, misalnya sawah, ladang, kolam, dan akuarium. Untuk membedakan ekosistem dan komunitas, kita ambil satu contoh yaitu hutan. Anggota komunitas hutan terdiri dari makhluk hidup saja, misalnya pohon dan hewan-hewan. Sedangkan anggota ekosistem buatan terdiri dari makhluk hidup dan makhluk tidak hidup, misalnya tanah, air, pohon, dan hewan-hewan. Lingkungan yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup dapat mengalami berbagai perubahan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, bencana alam, misalnya gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan gempa bumi. Sebagai contoh, gempa bumi yang disertai tsunami di daerah Nagroi, Aceh Darussalam, dan Sumatera Utara yang menyebabkan terjadinya perubahan pada lingkungan. Lingkungan perumahan rusak, manusia banyak yang meninggal, hewan dan tanaman juga banyak yang mati. Yang kedua yaitu ulah manusia, misalnya pencemaran air dan penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan menyebabkan hutan gundul sehingga jika terjadi hujan dapat mengakibatkan banjir dan hewan kehilangan tempat tinggal. Pencemaran air di sungai menyebabkan kehidupan hewan dan tumbuhan terganggu. Agar kelestarian dan kebersihan lingkungan terjaga serta terhindar dari banjir, langkah-langkah yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, membiasakan tidak membuang sampah di sungai. Yang kedua, membersihkan saluran atau selokan air agar saluran menjadi lancar. Yang ketiga, membuat tanggul permanen di sekitar aliran sungai. Yang keempat, melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Sebagai warga negara, kita berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan lingkungan alam agar terjaga kelestariannya. Caranya dengan membiasakan diri bersikap peduli pada lingkungan, kemudian mengajak teman dan anggota keluarga lainnya untuk melakukan hal yang sama. Contoh mencintai lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa contoh mencintai lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menanam pohon atau tanaman di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Mencintai lingkungan bisa dilakukan dengan cara menanam pohon atau tanaman di lingkungan sekitar kita. Pohon atau tanaman ini akan membantu lingkungan kita tetap asri dan lestari. Yang kedua, merawat tanaman setiap hari. Selain menanamnya, kita juga harus merawat tanaman atau pohon tersebut. Cara merawatnya adalah dengan memberi pupuk dan menyiramnya setiap hari. Yang ketiga yaitu menghemat penggunaan air. Menghemat air merupakan contoh sikap mencintai lingkungan.
Menghemat air berarti menggunakan air dengan bijak. Contohnya, mematikan keran setelah tidak digunakan lagi. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Agar lingkungan tetap bersih dan asri, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena akan membuat lingkungan kotor dan tidak sehat. Yang kelima, menghemat penggunaan kertas. Contoh lain sikap mencintai lingkungan adalah menghemat penggunaan kertas. Gunakan kertas seperlunya karena kertas yang kita gunakan berasal dari pohon. Jika boros menggunakan kertas, maka akan semakin banyak pohon yang harus dikorbankan atau menjadi penebangan liar. Selain contoh yang sudah saya sebutkan tadi, menghemat penggunaan listrik juga termasuk cara mencintai lingkungan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka kita harus mentaati peraturan pemerintah untuk selalu menjaga lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, penebangan pohon secara liar, dan lain-lain. Karena dapat menyebabkan dampak yang lebih besar serta merugikan masyarakat di sekitar. Membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan banjir, dan siapa yang rugi? Ya kita yang rugi. Lingkungan penuh air, kotor, bau, rumah-rumah terendam, bahkan ada yang sampai roboh. Terus, penebangan pohon secara liar dapat menyebabkan tanah longsor. Jika semua sudah terjadi, siapa yang akan bertanggung jawab? Tempat tinggal hilang, bahkan banyak memakan korban dari keluarga, teman, maupun lainnya. Walaupun itu dianggap sepele, tetapi ada sanksinya loh. Sanksinya bermacam-macam dan ada pasalnya juga. Bisa-bisa kalian yang melanggar peraturan pemerintah bisa masuk penjara. Terus, kita jauh dari keluarga deh. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita seharusnya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan melestarikannya, agar hidup kita tentram dan damai. Demikianlah tadi video pembelajaran dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun kata-kata, saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.